to Solar, seputar obrolan pilar. podcast by Alsa Local Chapter Universitas Diponegoro. And happy listening. Halo semua. Selamat datang kembali di podcast Solar. Seputar obrolan pilar. Nah, perkenalkan, nama aku Nobelin dan aku sama partner aku. Halo, aku Farhan. Nah, di sini kita bakal bahas seputar ISMA with Awardee. Nah, ini topik yang kalian tunggu-tunggu banget nih. Kalian penasaran kan sama bagaimana masuk ISMA, bagaimana cara, tips, hacks, and trick, dan lain-lain yang kalian pertanyakan mungkin bisa ngebantu kalian dalam podcast kali ini. That's why di sini kita nggak cuma berdua doang, tapi ada awardee ISMA yang langsung, yaitu Kakai. Halo Kakai. Hi, aku Kayla, and I am the ISMA Awardee 2023 of the University of Warsaw. Thank you for having me here. Oh, thank you Kakai for coming here. Mungkin sebenarnya kita relax dulu kali ya. Kakai nervous nggak sih sekarang? I'm very nervous. This is the first time of me speaking di podcast, jujur. Nggak apa-apa. Some of us juga having the first time kok. Gimana kabarnya Kakai? Baik. It's After nice. having long weekend? Sumpah ya, Tembalang beda banget ya, panas ya. Iya. Mana aja kak kemarin liburan? Di Jakarta aja sih, soalnya kebetulan aku gak magang, jadi I'm having the time of my life. Enjoying summer. Enjoying Jakarta after long days di Warsaw. Yes. Kalau ditanya mau balik lagi, mau nggak balik lagi ke Warsaw? Jujur banget mau lagi. Oh ya? Kayak pengen banget tinggal di sana. Oh, demi apa sih? Iya sumpah, karena kayak very slow pace gitu loh city-nya. Nggak yang, kalau Jakarta kan rasanya semua kayak cepet-cepet buru-buru gitu kan. Di sana tuh kayak slow living gitu. Seru banget. Kita ikut kali ya, An? Mungkin ya, setelah podcast ini kan kita langsung tahu. terbang nggak sih? Kita langsung terbang ke Bisa Warsaw, ke banget. Poland kita langsung terbang. Mungkin kita lanjut aja kali ya buat kalian di sini yang penasaran. Jadi gimana sih Kak perjalanan menuju ISMA dan kenapa Kakai dari awal tuh tertarik buat ikut program ISMA ini? Apa ada tantangan gitu sama proses Kakak daftar-daftar ISMA untuk menjadi awardee gitu? Oke, mungkin perjalanannya dulu kali ya. Jadi the first time dari pas ISMA itu program baru muncul, aku tuh kayak udah ngeliat, pengen deh, udah tertarik pengen ikut gitu. Karena kan kayak siapa sih yang nggak mau belajar ke luar negeri gitu kan? Jadi dari awal banget, dari kayak pas maba deh, aku udah ngeliat ISMA tuh kayak, oke, pokoknya semester 4 harus daftar, harus coba, harus tanya-tanya ke semua orang kayak gimana sih cara daftar ISMA dan lain-lain gitu kan. Terus pas aku udah semester 4 pun, itu sebenarnya aku juga lumayan salah strategi karena orang-orang tuh kan pada ngambil IELTS kan, dan IELTS itu biasanya take preparationsnya lumayan lama karena harus les dulu, karena nggak bisa langsung one take because it's so expensive. Dan aku tuh kayak terlalu menyia-nyiakan waktu gitu loh, jadi I didn't use my time wisely. Jadinya aku baru daftar ISMA tuh pas buka pendaftaran, jadi baru preparationnya tuh pas baru buka pendaftaran banget. Jadi kayak aku kayak aduh udah deh, kayak IELTS tuh nggak possible. Jadi aku mutusin yaudah kita coba di IT aja, Duolingo English Test, karena first it's cheaper and it's faster juga untuk dapetin resultnya kan. Saya udah aku belajar dari YouTube, dari teman-teman aku juga yang pernah ngambil di IT, dari Word di tahun lalu. Terus akhirnya pas aku take di IT pun alhamdulillahnya langsung dapet skor yang aku pengen. Jadi udah langsung ya udah deh, udah nggak usah babi bu lagi. Kita langsung coba bikin essay, karena kan harus bikin essay juga. Nah, karena pas awalnya itu aku cuman goalsnya yaudah deh apa aja yang penting ke luar negeri. Tapi setelah aku daftar, aku tuh ngelewatin prosesnya lebih kayak I'm getting to know myself better gitu loh. Karena kan di ISMA itu kita bikin essay kan, dan di essaynya itu ada a list of questions kayak what's the biggest challenge in your life dan lain-lain sebagainya gitu. Dan kadang tuh pas aku baca questionsnya itu kayak there's nothing pops into my mind gitu loh, kayak apa ya biggest challenge in my life, apa ya my goals, apa ya what I want to be in the future. Aku bahkan nggak tahu gitu loh, nggak ada di otak aku kayak aku pengen jadi apa dan
what's my biggest challenge. Akhirnya karena aku ngeblank kayak gitu, aku banyak self-reflecting. Kayak I'm getting to know myself better dan lebih banyak kayak questioning myself. Sebenarnya pengennya apa sih? Sebenarnya kenapa sih pengen ikut ISMA? Emang bener-bener solely because of wanting to go abroad? Dan maybe that's why apa yang bikin aku lebih tertarik pas daftarnya itu karena aku jadi lebih tahu myself better sih gitu. Bener banget. Ya, itu sih paling. Dan as for the challenge, apa ya? For the challenge maybe itu juga termasuk challenge sih, karena aku nggak tahu what I want to write in my essay gitu loh. Kayak for 3 days, aku cuma buka Gdocs dan aku nggak nulis apapun. Karena aku kayak I don't know what to say, I don't know what to say, I don't know what to write gitu kan. Terus teman-teman aku pun yang udah apply ISMA juga udah pada nulis, jadi aku rada-rada aku langsung rada aduh gimana ya, pressured. Yang lain udah mulai start progress, Iya, tapi kayak kita sendiri belum. Right, jadi aku kayak udah deh, aku kayak self-reflecting dan akhirnya I know what to write and I'm very grateful sih for ISMA for giving me the opportunity to see myself better gitu. Tapi emang Warsaw udah tujuan kakak ke ISMA atau ada sebenarnya universitas lain? Jadi awalnya itu aku emang pengennya Europe. Tapi aku belum tahu spesifik host uni-nya apa. Aku nggak ada bener-bener yang pengen kesini banget, nggak ada. Awalnya bener-bener kayak ngeblank aja, pengen daftar tapi maksudnya tujuannya tuh juga belum jelas gitu. Yang penting keluar. Iya, penting keluar karena emang tujuannya Europe. Iya, especially Europe because I wanna keliling-keliling Europe, you know. Terus habis itu karena aku pengen Europe, aku lihatlah kayak universities yang accept Duolingo karena di Europe itu nggak semuanya accept Duolingo. Dan kalau misalkan kita mau apply ISMA dan pengen pilihannya lebih nggak terbatas tuh emang lebih baik IELTS gitu kan. Iya kayak gitu. Dan karena aku take-nya Duolingo, jadi options aku lebih limited dan aku harus nge-narrow down my options kan. Terus pas aku lihat, oke, aku udah ngelis beberapa host uni-nya yang accept Duolingo. Dan yang jadi yang aku consider banget itu coursesnya. Karena kan kita pengen konversi kan ke mata kuliah yang di Undip ini. Dan kata kaprodinya itu kalau bisa ngambil mata kuliah yang align sama hukum. Kayak misalkan maybe hubungan internasional atau business, maybe economics kayak gitu-gitu. Jadi yang sekiranya tuh masih ada align-nya lah sama hukum gitu kan. Nah aku lihatlah courses-coursesnya beberapa dan waktu itu tuh pas aku lihat Warsaw, I don't know why kayak the name is like so me. Ngerti gak sih kayak Warsaw, kayak keren aja gitu loh, ngerti gak sih kayak Slay Warsaw. Jadi aku kayak langsung catchy gitu loh buat aku. Aku langsung ngerasa okay, maybe Warsaw bisa deh jadi option gitu kan. It fits you sih, Kyla Warsaw Right, iya kan, it's very catchy gitu loh kayak. Dan ya udah kan, dan aku lihat lagi tuh yang uni yang lain. Tadinya aku juga pengen Humboldt di Berlin, Germany kan. Cuman aku ngeliat course-nya tuh kayak rada terlalu berat in terms of kayak belajar politics tapi European scope gitu. Dan I don't think it fits me gitu deh. Kayak jadi aduh kayaknya maybe boleh tapi jadi option yang lain gitu kan. Dan aku lihat-lihat yang lain waktu itu aku lupa satu lagi apa. Tapi I ended up pilihnya Warsaw sama Humboldt itu. Jadi Warsaw pilihan pertama, Humboldt pilihan kedua. Terus habis itu satu lagi ini UPF di Barcelona. Tadinya aku pengen Pompeu Fabra, ya. Tadi aku pengen di situ UPF. Cuman pas aku kan juga ngelihat statistiknya kan yang award di tahun lalu. Itu kayak persentasenya terlalu kayak serem deh. Kayak it's very gambling gitu. Dan I don't think aku kayak berani to take the risk. Jadi ya udah, dan aku juga UPF sebenarnya biasa aja sih sama course-nya. Aku lebih leaning towards Warsaw kan. Jadi waktu itu langsung aja kayak Warsaw terus Humboldt pilihan keduanya. Terus udah deh, akhirnya
alhamdulillahnya langsung keterima di pilihan pertama. Yay. And I'm very grateful. Congratulations. Thank you. Oh ya, course-nya apa memang? Course-nya itu aku itu ada jadi kalau di Warsa itu kita ada milih 4 matkul wajib, 2 matkul pilihan. Oh. Jadi kayak 4 itu emang udah wajib semuanya harus ikut. Pilihannya itu aku milih International Political Economy sama Asymmetric Threats. Asymmetric Threats tuh kayak tentang terorisme kayak gitu. Itu waktu kakak balik ke Undip ini, itu bisa convert SKS dari Undip? Bisa. Oh. Jadi itu aku tuh konversi semua mata kuliah aku pas semester 5 kecuali hukum acara. Karena hukum acara tuh nggak bisa sama sekali dikonversi. Kayak hukum acara pidana, hukum acara data sama tun itu aku masih ngambil di semester kemarin. Gitu. Tuh guys, bisa berarti kalau misalkan kalian masih questioning bisa konversi SKS gak dari ISMA dan lain-lain, jawabannya bisa, Ya, tapi nggak langsung semua. dari sumbernya. Langsung dari sumbernya. Okay, maybe next questions. Oke, lanjut ya, kita ke question selanjutnya. Dari kakak sendiri nih, program ISMA tuh ngebantu kakak dalam berkembang atau enggak sih sebenarnya kak? Of course ya, kalau misalkan ditanya berkembang atau enggak, as a person, apalagi kayak sebagai orang yang for whole her life tinggal di Indo, terus tiba-tiba langsung aja ditaruh di luar negeri Europe, yang apalagi di Poland itu dikit banget immigrants. Jadi kebanyakan tuh orang native di sana. Kayak jadi tuh mereka tuh agak apa ya, untuk accept kita tuh juga rada-rada siapa sih lo gitu. Ngerti gak sih kayak kok kayak mereka nggak biasa. Kalau misalkan Berlin kan mereka itu lebih banyak immigrants kan, banyak kayak dari orang Asia juga banyak. Kalau di Warsaw tuh bener-bener ya udah orang asli sana aja gitu kebanyakan. Dan pas awal-awal tuh ya it's very hard to adapt. Dan juga tapi untungnya alhamdulillah aku nggak pernah nge-encounter racism sih, alhamdulillahnya. Jadi mereka tuh emang jadi jutek aja, kayak nggak suka, iya biasa aja, nggak suka aja kayak, tapi nggak pernah yang kayak gimana banget gitu. Dan paling kalau misalkan mereka tuh sebenarnya walaupun jutek kayak gitu, tapi kalau misalkan kita tetap berusaha, misalkan nyapa mereka pakai bahasa Polandnya, mereka bakal langsung ramah gitu loh. Jadi mereka tuh nggak suka kalau langsung Inggris. Jadi at least tuh mereka sukanya kita at least usaha dulu lah gitu. Most of Europeans gitu nggak sih? Iya, karena di Europe rata-rata orang iya, karena mereka pride-nya tinggi kan. Jadi mereka tuh pengennya kita coba greet mereka pakai bahasa mereka. Baru kalau misalkan ya selanjutnya conversation in English, they're okay with it gitu loh. Tapi at least try to greet them in their language gitu. Jadi maybe kayak it improves me as a person, as in aku jadi tahu sih gimana caranya menyesuaikan diri di tempat yang berbeda. Karena it's very hard kan. Iya gitu. Berapa bulan sih kakak di sana? Aku 3,5 bulan. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Oh, 3,5 bulan doang. Iya, aku Pikir 3,5 kayak bulan. 1 semester itu enggak ya? Itu kalau aku tuh 1 semester di sana 3,5 bulan. Jadi mulainya tuh mulai September. Ya, di Panson di Uni karena ada yang berangkatnya Agustus, pulangnya Februari itu ada. Jadi tergantung academic term-nya gitu. Univ apa itu? Lihat aja ya di website ISMA-nya. I don't remember. Tapi biasanya kalau dari ISMA awardee gitu, itu di Warsaw ada berapa orang dari ISMA? Aku itu kebetulan banyak banget karena kebetulan Warsaw itu nerima co-funding. Oh iya kan? Setengah ya? Setengah. Jadi aku karena aku yang reguler itu 20 yang keterima. Co-funding itu 27. Jadi imagine ada 47 orang. Kayak it's very crowded karena kan banyak yang host ini yang cuma 8 awardees-nya atau kayak ya kan cuma 15. Kita tuh 20 aja udah terhitungnya kayak oke, itu lumayan rame gitu. Ditambah lagi 27 orang lagi kayak wah, rame banget sih 47 orang. Itu disiapin dorm gitu dari programnya juga. Iya, disiapin. Dan untungnya kita itu dikasih dorm yang paling bagus. Iya. Di Warsaw itu kalau aku tuh dormnya ada ada 6 kayaknya 6 atau 7. Kita dikasih di dorm yang paling dekat sama kampus ya, dekat city center juga. Jadi iya, dan fasilitasnya memang paling bagus kayak. Jadi itu ada, kita nggak shared bathroom, kita ada kitchen.
Enak banget. Iya kan, jadi kayak kita shared sih, tapi yang kayak bukan, kan ada dorm yang satu lantai itu satu bathroom gitu kan. Nah aku itu yang jadi itu satu kamar, isinya ada 2 kamar. Terus ya udah satu kamar itu ada kitchen juga, ada kamar mandi yang cuma buat 2 kamar itu doang gitu. Oh. It's giving Alton. Yes, it's giving Alton. Alton, it's giving apartment. Sumpah. Yes. Kalau untuk makan dan lain-lain, Kalau makan, jadi kebetulan aku itu kan pengen travel around Europe kan. Jadi tuh aku juga pengen manage my money better gitu supaya nggak habis. Aku tuh masak. Aku masak. Cuman it didn't taste good guys. Itu mungkin one of the life lessons yang bisa Iya. apa? Tadi kita ngebahas tentang gimana Isma bikin kita berkembang. Itu. I can cook now. I can cut They can onions. cook. Maybe let's talk about culture. Kayak ada nggak sih semacam culture shock, especially itu kan di Europe kan. Yang setahu aku Europe juga orangnya lebih ke arah kayak individualistic gitu, dan juga emang apa ya gitu kayak tadi kakak bilang pride-nya tinggi. Itu kakak sendiri ngerasa nggak sih culture shocknya, dan kayak how do you handle that? Okay, as for the culture shock, maybe apa ya, mereka itu bukan tipe yang suka disapa banget gitu loh. Mereka nggak suka kayak kita so kenal, ngerti gak sih? Yang kayak being misalkan SKSD, misalkan kita di kelas terus kayak langsung SKSD gitu, they don't really like it. Jadi mereka tuh lebih, kalau untuk friendship gitu, mereka tuh sukanya yang slow pace gitu loh. Kayak nggak suka kita langsung, boleh nggak kenalan, I wanna be your friends. Yang mereka tuh kayak, hah? Mereka kaget justru. Iya, dan mereka itu gak suka banget telat. Gak suka banget. Karena kan kita guys, kayak mereka tuh kalau misalkan, aku ingat banget. Jadi aku di sana itu kita dapat field trip gitu. Iya, dibayarin kampus. Iya, semuanya di kayak makan, hotel gitu tuh langsung dibayarin kampus. Jadi kita field trip dan kita itu sempat di rest area. Dibilangnya tuh pokoknya di rest area cuman 15 atau 20 menit gitu. Dan itu sama sekali nggak boleh lebih semenit pun. Jadi kayak kalau misalkan lebih semenit pun, jadi mereka tuh ada kultur kayak gini. Misalkan istirahat 15 menit. Terus kalau misalkan ada yang telat terus jadi lebih semenit, mereka nggak suka, mereka berangkatnya di 16 menit. Mereka langsung kayak bulatin jadi 30 menit. Jadi mereka ngambil 15 menit lagi kayak gitu. Itu kalau kita tuh di situ kan sama belajar nggak sih? Iya. Kayak udah lewat 15.16 ya udah lanjut dari 15.20. Iya kan, kita kayak gitu. Kita biasanya kayak gitu. Iya. Jadi mereka nggak suka kalau misalkan kita istirahat jam 4 sampai 4.15. Tapi ada yang masuknya 4.16. Yaudah mereka bulatin jadi 4.30. Tapi mereka marah banget karena mereka nggak suka itu sama orang yang nggak menghargai waktu gitu. Jadi di sana teratur banget ya. Iya, very Bagus teratur. tahu kayak gitu sih sebenarnya. True. Susah ngebangun culture kayak gitu. Susah. It took a while. Dan juga culture shocknya itu most of the stores itu tutup hari Minggu. Terus kalau mau belanja grocery shopping gitu. Sabtu. Karena mereka tuh bener-bener kayak, karena yang tadi aku bilang mereka slow living banget. Mereka tuh mengedepankan family time. Jadi minggu tuh kayak for families, for friends, buat jalan-jalan, gak kerja jadinya gitu. That's fine. Cocok banget buat gue yang family man ini. Buat aku yang family man ini ya. Okay. Cocok banget, cuma dia emang family man parah abis. Right. Berarti kayak all the things kayak di kakak selesain tuh di hari Sabtu semua. Iya. Mau apa, belanja apa gitu. Iya, tapi ada sih beberapa store yang emang masih buka hari Minggu. Cuman kalau yang bener-bener kayak convenience store yang dekat dorm aku atau kayak kayak supermarket gede gitu kebanyakan tutup hari Minggu. Jadi dan kafe-kafe pun biasanya tutup hari Minggu. Bener-bener itu jalan-jalan keluar Poland. Right. It's the time of to our explore life. Europe. Dan itu bikin Kak Kayla juga maksa buat hari Minggu tuh masak. Iya bener. Iya, gak bisa keluar ya. Reason. Benar. Guys. Oke, lanjut aja kali ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Kayla. Kan tadi kan kakak cerita kan culture shock kakak di sana dan lain-lain gitu. Kakak tuh cara beradaptasi dengan lingkungan baru, terus juga
tantangan juga kan, international student kan di sana. Iya. Tantangan sendiri buat kakak tuh apa? Cara aku adaptasinya maybe untungnya kan aku ada teman-teman aku juga kan di sana. Kita kan maksudnya Indonesian student living in Europe yang kayak kita nasibnya sama lah intinya gitu. Kita kayak saling nge-backup aja sih. Misalkan kita butuh apa-apa atau kayak misalkan kita lagi homesick dan kebetulan kan aku nggak bisa masak yang kayak masakan Indo gitu kan, nggak bisa kan. Masakan pasta aja kadang nggak enak, kayak apalagi masak Indo. Jadi kayak misalkan aku ini nih lagi homesick, ada yang bisa masak nggak, terus ntar dimasakin soto atau kayak iya. Dan untungnya aku tuh berendang sekilo. jadi aku makan rendang. Terus kayak caraku adaptasinya, aku kenalan sih sama roommate aku tuh orang, oh my god I forgot, tapi dia tuh orang Europe sana lah, tapi bukan orang asli Poland, I forgot dia dari mana. Nah aku kenalan sama dia kan, kita deket dan kita kayak saling sering ngobrol dan lain-lain. Dan aku juga nyari temen di luar, misalkan aku tuh suka sama teman-teman aku hangout. Kita biasanya international students tuh diundang ke acara international students gathering gitu. Iya. Dari kedubes di sana ya? Bukan dari PPI biasanya. PPI kan biasanya kayak suka bikin gathering gitu. Kita diundang, terus biasanya ada orang dari Warsaw-nya juga. Jadi kita kenal-kenalan lah di situ. Cara adaptasinya biasanya sebenarnya kita itu sih ikut-ikut kayak international students gathering atau kayak acara-acara kampus. Biasanya tuh kampus tuh pas kemarin Christmas mereka bikin workshop gitu. Kayak Christmas tree gitu. Mereka bikin, kita ngedekor-dekor. Kita ikut kayak gitu. Jadi pengen banget nggak sih? Iya. Mungkin Kak Kayla boleh cerita kali Kak yang kayak yang PPI udah kasih fasilitas buat dia fix ya, kayak ngapain aja dan gimana. Jadi tuh PPI itu pas awal aku datang ke Warsaw, mereka tuh langsung pengen kita ketemu mereka, karena kan juga mereka kan orang Indo juga gitu kan. Jadi kita langsung bikin gathering lah sama anak PPI, dan kita juga dikenalin sebenarnya sama kedubes juga sama PPI gitu. Terus PPI sih udah ngebantu banyak banget, apalagi in terms of kan kita tuh ISMA bikin kayak program kerja gitu kan. Kita bikin 2 program kerja. Yang pertama tuh ada Batik Day, sama yang satu lagi ada Heroes. Jadi yang pertama itu kita bikin kayak workshop batik gitu, kita bikin batik. Iya, right. Terus yang Heroes itu kita bikin kayak ada pertunjukan gitu, ada tarian saman, ada tarian apa, terus ada wayang juga, ada flash mob. Dan itu tuh kita ngundang PPI, ngundang kedubes juga, dan ibu dubesnya juga datang waktu itu. Dan PPI itu benar-benar bantu kita di narik participants. Kayak mereka tuh bilang kalau misalkan ada apa-apa kita bisa bantu promosiin, dan mereka benar-benar bantu kita banget promosiin, dan mereka benar-benar ngasih tahu kita caranya gimana sih, cara untuk kontak kampus kalau misalkan mau minjem fasilitas ruangan atau gimana. Mereka benar-benar bantu kita banget sih. Tetap ini ya, kayak even jauh dari Indonesia, dari rumah, tapi tetap kerasa kayak punya rumah baru gitu. Right, yes, true. So fun. Selain itu, aku tadi kan kita udah bahas nih tentang kayak cara beradaptasi, tapi itu kan kita bahas in a culture-nya gitu kan. Nah aku penasaran sih cara beradaptasi secara kayak academically, karena pasti sistem di sini sama di sana tuh beda banget kan. Yes. Apalagi di sini Indo, di sini Europe, which is itu kayak pasti ada jomplang atau gimana gitu kan. Gimana cara kakak beradaptasi di di sana, dan juga kayak sistem belajarnya tuh di sana kayak gimana sih? Pasti di sini teman-teman juga penasaran. In terms of pembelajaran beda banget sih, jujur. Kayak dan cara aku adaptasinya itu kayak I work harder, karena kan kalau di sana itu first of all it uses English, right? Dan maksudnya mau kita se-fluent in English, tapi materi yang dikasih sama mereka kan materi yang bener-bener a whole new something gitu kan. Kita nggak pernah belajar sebelumnya, apalagi international political economy. Kayak aku bahkan nggak pernah baca-baca tentang international political economy gitu kan. Terus the way I cope with it itu aku benar-benar coba untuk baca sih. Kayak misalkan dosen itu suka ngasih jurnal referensi gitu di email. Itu biasanya kalau yang dikasih, yang desain,
aku pasti baca kayak untuk apa ya? Karena kan jatuhnya, jadi kan kita tuh sekelas emang ada anak ISMA tapi dicampur juga sama international students lain kan. Iya. Jadi dan mereka tuh pasti udah lebih keep up sama materinya kan. Sedangkan Iya. kita kan baru. Jadi untuk ngejar keterbelakangan itu aku coba untuk baca-baca jurnal referensi yang dikasih dosen. Dan juga cara aku adaptasinya itu apa ya? Aku kayak nge-build new habit sih di sana. Kayak misalkan aku itu di sini nggak pernah sama sekali ke library untuk belajar. Iya. Dan aku di sana tuh benar-benar ke library karena di sana 24 jam library-nya. What I portrayed about international students in my head Iya. juga yang kayak tiap hari mereka beli coffee terus kayak ke library belajar di sana kayak Right. having their own time studying there kayak gitu. Iya kan? Tapi in reality nggak boleh bawa kopi ke library. Oh, Cuma, cuma boleh bawa air putih. Tapi it's so nice. Kayak ada apa ya, library-nya tuh bener-bener PW banget dan di sana ada beanbags. Jadi kalau orang nginep tuh bisa juga. oh, demi apa? 24 hours. 24 hours. Oh. Kecuali kayak ada Please listen. holiday. Listen, Dan please. minggu. Please listen. Terus kayak aku belajar di sana dan kebetulan aku di sana tuh dapat matkul namanya academic writing. Itu basically kayak rasanya sih kayak skripsian ya, karena jadi kita tuh disuruh bikin essay, academic essay. Cuma setiap minggu kita harus presentasi di depan kelas dan dosennya nanya-nanya kayak kenapa bisa dapat ini, dapat teori ini dari mana? Kenapa menurut kamu ini gimana? Kayak maksudnya it's very kayak it's giving sidang. It's giving sidang kayak Intimidating. so intimidating. Kayak walaupun dosen itu benar-benar baik banget tapi dia tuh apa ya, kelihatan banget she knows kayak what she's doing gitu loh. Jadi bener-bener pinter banget dan aku juga setiap kelas dia tuh aku sih yang gemetar yang kayak I'm nervous, I'm shaking gitu loh. Kayak oh my god. Dan itu sih gara-gara mungkin karena nervousan itu aku jadi push myself untuk bener-bener prepare gitu. Karena kalau misalkan aku nggak prepare kan jadi lebih malu-maluin kan, apalagi Iya. depan teman-teman yang lain gitu. Itu sih nge-build new habits dan juga culture shock dalam dunia pembelajarannya itu dosennya casual banget. Maksudnya kayak Jadi in terms of cara ngomongnya casual, kayak bisa tuh dosennya duduk aja di atas meja gitu terus kayak yeah guys, so I'm actually not in the mood today, so can we like kayak end it early kayak gitu. Terus juga bisa apa ya, kita tuh karena mungkin perbedaan budaya juga gitu ya, in terms of clothing bebas banget di sana. Kayak kita bisa kayak pakai skirt, mini skirt, or like sleeveless. Oh, so fun. Ya, kita nggak harus pakai kemeja gitu-gitu nggak. Jadi kayak on my first day kayak this is my time to shine. I'm using my skirt. Itu seru banget itu kayak what you see in Iya. movies gitu. Iya, right. Kayak aku juga ngeliatnya, oke, aku bakal pakai outfit yang udah aku portray in my head gitu for the past few months. Oh berarti emang beda banget ya kayak Beda. kalau di sini kan kayak kewajiban buat pakai kerah dan lain-lain gitu di sana. Sepatu harus yang kayak tertutup. Iya, Iya. betul. Oh, and ini apa namanya? Oh my god, I forgot what to say. Oh, dan cara ngomong ke dosennya pun kayak juga beda. Kalau di sini kan maksudnya kita terbiasa harus ngomongnya tutur katanya harus diperhatikan kayak gitu-gitu kan. Jamnya, mereka ada working hour gitu-gitu. Di sana juga ada sih, cuma mereka tuh pengennya kita ngobrol ke mereka kayak kulik aja gitu loh, kayak gak pengen yang nggak yang mereka nggak terlalu suka malah kalau kita terlalu basa-basi gitu. Mereka sukanya kita straightforward kayak ya udah lu maunya apa, kamu maunya apa gitu. What are you trying to say gitu. Different culture banget. Iya, different culture. Dan Mungkin menurut kita sopan tapi menurut mereka malah kayak apa sih? iya ya malah mereka tuh nggak suka yang terlalu basa-basi kayak aduh jangan dia ngejilat kayak gitu, I don't like it kayak gitu. Itu emang semua dosen juga emang udah diterapkan kayak kalau sih gitu. bahkan yang kalau dosen aku yang tua-tua pun juga kayak gitu sih, mereka nggak suka karena itu loh, mereka nggak suka wasting time, jadi mereka nggak suka basa-basi gitu. Tapi aku kepo deh kak, kalau di kita kan kayak satu SKS tuh kayak ada 50 menit kayak di situ. Nah kalau di sana gimana kak? Aku beda-beda sih, karena kan bobot SKS-nya beda-beda kan. Iya. Kalau aku SKS yang paling
mereka tuh nyebutnya ECTS, tapi aku lupa berapa ya, 6 atau 5 gitu. Satu matkul 6 SKS. Tapi itu kalau di convert ke SKS nggak 6, nggak. Oh. Jadi itu kalau di convert ke Different SKS paling system. 3 atau kayak 4 lah maksimal. Ah, iya, I forgot kayak hitungannya gimana. 6. Kaget. Itu kalau misalnya Nggak, nilainya Langsung- jelek amit-amit langsung Nggak. Jadi aku lama banget sih kalau kelas yang SKS-nya banyak. Kayak 2 jam atau 2 jam. 1,5 jam atau 2 jam gitu. Dan itu full class. Oh, dosennya tuh kayak ngajar full juga, nggak yang kayak di sejam aja lah, habis itu udah selesai gitu. atau depend on their mood. Kalau misalkan ada yang depend on their mood, ada yang emang full time sih. Sama aja sih sebenarnya kalau masa-masa kayak gitu kan di Indo juga banyak yang full time, banyak yang tergantung availability dosennya juga gitu kan. Tapi aku kepo deh, aku tuh sering banget kan kayak ngeliat kayak unik-unik tuh yang di luar, kayak misalkan udah lewat dari jam SKS-nya gitu, terus langsung yang kayak mahasiswa langsung keluar, langsung nggak yang kayak yang aku lihat ya, kalau dari budaya kita tuh kayak Nunggu unrespect dosennya gitu. dulu, ya. Kan kalau kita kan yang kayak nunggu dosennya keluar baru kita keluar, kan kalau dari kita kan yang kayak nggak cocok, kayak kesannya unrespect gitu ke dosen. Kalau dari yang di Warsaw gimana, Kak? Bener-bener mereka tepat waktu banget sih keluar langsung. Kayak kalau misalkan dosennya baru beres-beresin buku pun mereka langsung keluar aja. Culture shock yang bikin aku juga makin shock itu, mereka itu kalau misalkan di tengah-tengah kelas terus mau keluar aja gitu loh. Nggak izin kayak mau BAK gitu. Bahkan kayak kalau mau langsung cabut misalkan di kelas, terus mereka ngerasa udah nggak mau kelas, udah mereka keluar aja gitu. Kayak bawa tas. Iya, Sebenarnya Iya, cuma aku ngeliatnya shock banget sih. absennya gimana dong berarti? Nah, aku itu ada 2 tipe kelas. Yang satu tuh seminar kelas, yang satu tuh yang kelas yang lebih intimate gitu. Seminar kelas tuh yang kayak di film-filmnya yang kayak tinggi, gede. Iya, gitu, yang aula. gede, yang ala itu tuh aku nggak ada absen. Jadi maka orang-orang tuh langsung keluar aja kayak ya udah gitu kan. Dan dosennya pun nggak terlalu peduli juga kalau kita keluar juga. Dan ini tuh ngelakuin tugasnya gitu ya. Iya itu sih. Dan kayak tiba-tiba lagi di tengah, gue mau ke DPMO gitu. Bisa Nggak sumpah langsung keluar aja gitu. Ya, gue mau tidur deh, gue mau cabut kelas. True, dan mereka juga gila sih. Tapi benar-benar aktifnya, kalau mereka lagi aktif tuh parah banget aktifnya. Bener-bener Kritik gitu. critical banget. Aku bener-bener pas pertama kelas gak ngerti apa-apa tentang asymmetric threats yang aku bilang terorisme itu, kayak aduh ini apaan sih, buta banget tentang hal itu gitu kan. Dan susah banget buat belajarnya karena belajar tentang weapon mass destruction itu tuh kayak nuklir gitu-gitu kan. Iya. Aduh, radioactive weapon, berat banget Berat gitu banget kan. itu. Dan mereka tuh bener-bener yang kayak aktif yang besar kayak mereka bener-bener kayak nge-voice out their opinions tuh bener-bener keren banget sih kalau aku bilang. It's giving cool kids. So, berarti kalau kelas yang kayak tadi kakak bilang yang lebih intimate itu, mereka absennya gimana? Kalau ada yang dipanggil, ada yang tulis tangan, ada yang nggak absen juga sih. Tapi berarti absen tuh sebenarnya nggak begitu. Iya, gitu jadi ya? jadi bikin aku makin penasaran gitu loh. Di sana Jadi tuh pengen Isma banget iya. ya. Tapi tergantung sih, karena aku lihat-lihat di temen aku yang host uni lain di Europe ada absennya. Jadi kan emang tergantung host uni gitu sih. Fix an Warsaw. Jangan bolos terus tapi guys. Aku nggak pernah bolos tau. Oh ya? Literally nggak pernah. Tapi sayang nggak sih kan udah dikasih ke Iya, dia kan. betul itu. Apalagi 3,5 bulan doang. Iya. Menurut aku 3,5 bulan tuh kurang lama sih. Ya kurang Especially banget. kalau if you enjoy the progress. Iya. Itu bener kayak kok 3,5 bulan doang? Iya kayak cepet banget, kayak bahkan pas hamil sebulan aku udah ngerasa no I'm going home soon, padahal masih sebulan lagi. Tapi kayak rasanya tuh kayak aduh it's around the corner gitu loh. Iya, benar. Kak, tapi aku agak makin kepo nih gara-gara kakak bilang yang absensi itu nggak terlalu penting gitu. Berarti lebih dipentingin di arah kemana, Kak? UTS, luas atau something gitu? Exam sih sama tugas. Oh iya. Karena kalau yang sebenarnya aku tuh kelas aku nggak terlalu banyak tugas. Cuman di kelas aku yang academic writing itu setiap minggu tuh tugasnya yang kayak bikin paper gitu. Jadi itu tuh kita diajarin cara menulis secara berkala. Jadi nggak nulis secara langsung kelar gitu. Jadi
kita itu ditugasin bikin esai berapa ribu kata gitu. Cuman dibagi-bagi gitu, kayak misalkan minggu pertama bikin dulu, kita cari research questions ya, kayak rumusan masalahnya. Terus nanti rumusan masalahnya dipresentasiin, terus ntar dikasih saran sama dosennya atau dikasih suggestion atau comments gitu, kayak I don't think research questions ini tepat deh, kayaknya ini nggak bagus deh untuk the whole essay kayak gitu. Seminggu depannya ngomongin tentang judul, terus minggu depannya lagi nulis kayak 1000 kata, terus kayak diulang-ulang kayak gitu sampai kelar, dan di akhirnya itu kita bikin presentasi yang for the whole academic essay-nya itu. What I notice ini sih kayak sistem belajar di sana tuh lebih ke arah emang pengen ngembangin potensi yang ada di mahasiswanya gitu loh. Jadi mahasiswa nggak cuma kayak datang ke kampus dengerin kelar gitu, tapi kayak they want us to be more like apa ya, kayak bener-bener paham what we want to study gitu loh. Right. Dan mereka tahu kalau kita pakai ChatGPT, guys. Dosennya tuh udah hafal banget sama bahasa-bahasa ChatGPT. Jadi kayak beberapa teman-teman aku tuh udah kayak di point out gitu, kayak ini lainnya pakai ChatGPT ya, coba ya diganti. Pokoknya kayak kalau walaupun mereka udah sepintar apa pakai ChatGPT pasti ketahuan deh. Jadi kalau bisa menurut aku kerjain aja yang bener, pakai use your own brain please. Dan juga aku itu diajarin sama dosen aku itu diplomat Poland di Indo. Of former. Ya, jadi dia beberapa tahun lalu tuh jadi diplomat Poland di Indo, jadi dia bisa bahasa Indo. Shocking news. Tiba-tiba dia masuk kelas, dia ngomong Indo. Kita kayak, hah? How did you do that? Tapi tuh kakak baru tau akhir-akhir berarti. Awal-awal sih kayak, jadi kayak the first class tuh dia langsung kayak, apa kabar semua? Kita kayak, hah? Dan jadi kita kalau mau ngomongin dia juga gak enak kan? Iya benar. Iya, Harus belajar bahasa lain, makanya. Mungkin Jawa. Jawa bisa. Ya kan? Tapi dia kayak juga rada ngerti Jawa gitu loh, guys. Ternyata ya itu benar nggak bisa ngomong. Iya, dia nggak bisa, kita ngomong Sunda mungkin ya. Seru banget kayak the mixed culture itu yang apa sih yang aku sebenarnya aku tuh juga tertarik ISMA. Pasti kau juga kan kayak tertarik buat ISMA. Itu sih yang menurut aku what makes me interested di ISMA tuh lebih ke arah kayak learning new cultures, terus habis itu juga kayak kayak belajar tentang characters orang yang beda-beda juga yang biasa kita temuin di Indonesia. Itu juga pasti kan ada beberapa yang beda juga kan sama yang di luar. Yes. Oke, lanjut aja kali ya Kak. Ini kan kakak kan sekarang udah di ALSA gitu ya. Iya. Kakak join ALSA itu, kakak ngerasain nggak apa ada bekal persiapan untuk ISMA dari ALSA gitu? Benefitnya gitu. Of course ya, kalau misalkan dibilang benefitnya, dan juga kan aku apalagi terutama di ALSA itu divisi aku English Development Division. Dan kita itu kayak benar-benar menekankan kepada developing our English. Dan di divisi aku itu kebetulan kita itu ada bikin 2 publikasi, which is Legal English Glossary dan juga English Law Review. Jadi kita dibiasakan untuk menulis pakai bahasa Inggris, dan juga kita jadi dibiasakan untuk membaca. Jadi kenapa aku bilang benefit banget, itu benar-benar ngebantu di pembagian pembuatan esai. Karena kan kita kalau menulis itu pasti kita butuh vocab yang juga luas kan. Gak mungkin kita nulis tapi vocabnya itu aja kan, juga orang yang baca juga monoton banget gitu kan. Basic banget. Iya, apa sih basic banget, kayak there's nothing special gitu kan. Dan jadinya aku tuh ngebantu di situ kayak, dan juga selain dari penulisan, karena ALSA ngebantu aku di hal ini sih, pengalaman organisasi, kayak experience aku pernah jadi project officer atau kayak jadi core acara, core ini, core itu, kayak itu kan benar-benar ngelatih communication skills aku dan juga public speaking skills aku, which is ngebantu banget di selama pendaftaran ISMA ataupun pas keberlangsungan programnya. Apalagi pas wawancara kan kita ditanya kan, kayak kamu di kuliah itu ngapain aja, kamu di kuliah organisasi apa, dan ditanya juga apa benefitnya organisasi kamu di dalam membentuk karakter kamu gitu kan. Oh iya, dipertanyakan Kak? Iya, dipertanyakan. Dan juga
jadinya aku kalau misalkan aku nggak ikut Alsa kan I don't know what to answer. Ya nggak sih? betul, Kayak betul. apa yang harus Nggak aku ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Iya. Aku cuma belajar aja Belajar. terus pulang. Iya, Kayak kupu-kupu. kupu-kupu. Kayak tapi aku bukan bilang orang yang nggak ikut organisasi Ya. itu nggak bisa ikut ISMA. Pasti bisa. Cuman mungkin di case aku itu bener-bener ngebantu karena kebetulan aku aktifnya di organisasi. Jadi aku belum aktif di magang atau di hal kegiatan yang lain atau volunteering maybe belum. Having a lot of new experiences Yeah. juga pasti ngebantu banget kan, Mm-mm, beneficial true. banget. Beneficial. Itu sih. Oh sama Alsa bener-bener ngelatih ini aku sih maybe time management skills aku. Karena kan kita di Alsa kan bisa megang beberapa proker dalam satu waktu gitu Iya, kan. betul. Iya kan kayak jadi bener-bener ngebantu aku kayak gimana nih planning supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik tapi akunya juga nggak overload gitu. Ini tuh ngebantu banget pas ISMA karena preparationnya super banyak dan overwhelming. Jadi aku tahu nih gimana sih caranya untuk ngebagi waktunya dalam preparation ISMA gitu. But no worry guys, Alsa nggak bikin burnout itu kok. Iya, betul. Megang 3 Right. proker in one time? It's Chill. nothing. Chill. Nothing. Nothing. Berarti kakak kayak udah punya timeline sendiri lah Iya. buat ngatur kakak untuk nyusun esainya kapan dan lain-lain ya berarti. Iya ya. benar. Berarti Alsa emang benar kita berat banget Iya, ya berarti bener untuk membantu di banget. ISMA ini. Banyak yang bisa didapetin ya dari Alsa itu, Iya. dari join organisasi, especially Alsa. Iya. Yes. Join Alsa guys. Join Alsa ya. Dan emang kan Alsa kan juga English gitu kan. International organization International. ya. Jadi ngebantu juga. Apalagi ini kan ISMA international scope ya, so Yes. exchange. Jadi Alsa tuh one of the good place kayak wadah kalian buat kembangin diri kalian kalau apalagi kalau kalian tertarik sama kisah. Iya betul banget. Well, I guess that's all nggak sih, Iya. Kakak. Thank you for coming. Aku tadi banyak banget dapat pelajaran dari Kakak, especially about your journey to be an ISMA awardee. Kayak, oh ya, mungkin kalian sendiri, kayak tadi Kakak udah bilang, tadi itu essay itu juga ada beberapa questions tentang diri sendiri. So, I suggest you all to get to know yourself better, to kayak self-reflecting gitu kan Yes. biasanya. Karena sebenarnya buat kayak essay, interview, kayak you have to know yourself better than anyone. Jadi Benar banget. kalian harus get to know yourself better before kalian regis ISMA. Terus habis itu kalian juga have to work harder karena adanya beberapa perbedaan juga in terms of academic, culture, and everything. Terus harus banyak baca juga. Tadi kayak untungnya di Warsaw juga ada ini ya, kayak jurnal referensi yang dikasih Iya dosen. benar. Untungnya. Jadi itu kayak kalian harus work harder sama ya itu sih, kalian get to know yourself better. Terus kalau kesimpulan dari yang Alsa yang tadi ya kita dapetin itu dari yang Kak Kayla yang bisa kita implementasikan itu bisa nge-develop our English juga. English kita juga makin bagus dan lain-lain. Soalnya kan mungkin daily activities dan proker-proker tuh in English kan. Yes. Terus juga dalam pembuatannya saya ngebantu untuk kayak vocabulary dan lain-lain. Terus yang tadi Kak Kayla bahas juga, ditanya juga masalah organisasinya, ditanya untuk pertanggungjawabannya. Itu juga jadi experience-nya tuh jadi reason juga untuk communication skills-nya dan lain-lain. Nah, itu aja sih. Berarti Thank you Kakai for coming for today's episode. It was really fun talking to you about ISMA. We got lots of new insights, sama kita juga banyak banget dapat pelajaran dari Kakai. Apalagi kalian semua di sini yang nonton pengen get to know about ISMA more. Semoga kalian juga dapat benefitnya dari podcast kali ini. iya. I guess see you all on the next episode. So, see you on seputar obrolan pilar Yeah. episode. Solar Podcast. Embrace dignity. Foster capability In in Alsa, Alsa, always be one. one.